Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi struktur dan fungsi tumbuhan. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Di video kali ini kita akan mempelajari materi struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Untuk adik-adik yang belum menonton video part 1, silakan tonton terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu siswa diharapkan dapat mengetahui struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Masih ingatkah adik-adik apa itu organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tahukah adik-adik, organ penyusun tumbuhan berpembuluh? Tubuh tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Nah, tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Ada tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Organ hanya dimiliki oleh tumbuhan berpembuluh, sedangkan tumbuhan tidak berpembuluh itu tidak memiliki organ. Nah, apa saja sih organ yang dimiliki tumbuhan berpembuluh? Nah, untuk mengetahui organ apa saja, mari kita simak materi berikut. Organ-organ yang dimiliki tumbuhan berpembuluh yaitu ada akar, batang, daun, dan bunga. Organ pertama yaitu akar. Akar memiliki fungsi untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, untuk menyerap air dari dalam tanah, dan untuk menyimpan cadangan makanan berupa umbi-umbian. Jenis akar berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil, sedangkan akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Pada akar tunggang, akar dibagi menjadi dua, ada akar primer dan akar cabang. Penampang melintang akar. Apabila akar dipotong melintang, maka akan membentuk struktur pada gambar berikut. Sedangkan apabila akar dipotong membujur, maka akan membentuk struktur pada gambar berikut. Urutan jaringan akar yang paling luar ke dalam adalah jaringan yang paling luar yaitu ada epidermis, kemudian ada korteks, kemudian ada endodermis, dan yang terakhir ada silinder pusat atau stele. Pada silinder pusat berisi ada perisikel, ada silem, ada kambium, ada flum, dan ada empulur. Organ kedua pada tumbuhan yaitu ada batang. Batang memiliki fungsi sebagai penopang tumbuhan agar bisa berdiri tegak, juga sebagai jalan air dan makanan dari akar ke daun dan sebaliknya. Dan batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti tebu dan sagu. Jaringan pada batang. Pada tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki kesamaan jaringan, yaitu ada jaringan dasar, ada silem, ada flum, ada epidermis, dan juga ada korteks. Tapi pada tumbuhan dikotil terdapat kambium dan empulur, sedangkan di tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium dan tidak memiliki empulur. Urutan jaringan batang dari yang paling luar ke dalam. Jaringan paling luar ada epidermis, kemudian ada korteks, kemudian ada silinder pusat atau stele. Sebenarnya, batang juga memiliki endodermis, tapi hanya berperan dalam menyimpan makanan dalam bentuk tepung atau amilum yang disebut floeterma. Organ ketiga pada tumbuhan ada daun. Daun berfungsi sebagai alat respirasi. Organ pernapasan tumbuhan yang terletak di daun adalah stomata. Daun juga berfungsi sebagai alat reproduksi. Daun merupakan alat reproduksi vegetatif. Contohnya adalah tanaman cocor bebek yang membentuk tunas daun. Dalam hal ini, daun bertugas untuk memperbanyak tanaman. Fungsi ketiga dari daun yaitu untuk mengatur proses transpirasi. Daun berperan dalam proses penguapan air pada daun yang melalui stomata dan kutikula yang berada di permukaan daun dan di bagian bawah daun. Daun juga berfungsi sebagai proses gutasi.
Dalam proses gutasi, daun menjadi tempat keluarnya cairan atau air yang berupa tetesan-tetesan. Bentuk-bentuk daun. Pada tumbuhan dikotil, daun memiliki dua bentuk, yaitu ada bentuk menyirip dan menjari. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, daun memiliki bentuk melengkung dan sejajar. Struktur daun. Di daun terdapat kutikula, epidermis atas, mesofil palisade, mesofil bunga karang, berkas pengangkut, epidermis bawah, stomata, xilem, dan phloem. Organ keempat pada tumbuhan ada bunga. Bagian-bagian bunga. Bunga memiliki putik, benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Fungsi bagian-bagian bunga. Putik adalah bagian bunga yang fungsinya sebagai alat reproduksi betina. Benang sari adalah bagian bunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap di bunga. Selain itu, tugas mahkota bunga juga melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sedangkan pada bunga bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Kelopak bunga atau calyx merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi untuk melindungi mahkota pada saat kuncup. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk adik-adik memahami materi struktur dan fungsi tanaman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan untuk memahami materi-materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.